dari Theos juga kan, Pak? Iya. Roh yang dimiliki oleh Adam dari roh Theos juga kan, Pak? Anda ada rohnya tidak? Anda punya roh tidak? Saya punya roh. Yang saya Ya, tanyakan itu datang begini, dari mana? Pak. Itu dari mana? Tunggu dulu. Bapak tadi Loh. mengatakan, sebentar Pak Gama. Hebatnya Yesus, dia tampak dari sel sperma. Ya, Oke, sel sperma. itu. Nah, dia langsung memiliki Roh Kudus, betul? Ya. Nah, Adam, Pak, tidak perlu dilahirkan, Pak. Yesus harus dilahirkan. Yesus harus memakan apa yang dimakan Ya, oleh itulah ibunya. caranya Sabar dulu, kan Pak, biar lain. kita Caranya masuk kan poinnya. lain. Sabar dulu, Pak, biar kita masuk poinnya. Adam tidak perlu memakan karena dia tidak dikandung. Dia tidak dari embrio. Dia tidak dari janin yang kecil segumpal daging. Betul. Ada tidak dari segumpal daging. Yesus dari segumpal daging, Pak. 9 bulan dia harus menunggu. Iya. Biar dia menjadi sempurna, manusia yang sempurna. Adam tidak perlu, Pak. Nah, Adam memiliki roh yang dimana dikasih oleh Elohim. Yesus memiliki roh yang dimana roh itu juga dari Elohim. Betul tidak? Ya. Apa Betul. bedanya? Tidak ada bedanya. Ya sudah. Loh. Jadi, yang ya, menjadikan terus- Yesus Tuhan ini untuk Kristen, itu ajaran dari mana, Pak? Tunggu ya. Sekarang begini. Saya minta ajaran dari Bedanya, mana? Ya. saya mau katakan beda antara Adam dan Yesus ya. Salam sejahtera bagi kita semua saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita menyimak dan mendengarkan diskusi ini antara Nora Aritonang bersama dengan Zuma. Nora Aritonang ini memang sangat keterlaluan kalau saya melihat ya, di mana ia memahami dan juga mungkin sudah termakan doktrin kebohongan. Akhirnya ia seperti itu dan juga seringkali melontarkan kata-kata yang kurang tepat tentang Tuhan Yesus, dan bahkan banyak sekali kata-kata dia yang memang tidak menjadi dasar dari apa yang kita pahami dan apa yang kita lihat dari apa yang dia sampaikan, karena dia kebanyakan lebih dominan kebencian kepada kekristenan, atau mungkin dulu dia keluar dari Kristen karena memang dia tidak memahami tentang Allah. Itu biasanya begitu. Kalau dia memahami Yesus adalah Allah, tidak mungkin dia akan keluar. Nah, ada juga orang Kristen ini ya mungkin mereka botol sekali ya. Mereka tidak punya pegangan dasar tentang kealahan Yesus, tetapi mereka nekat masuk dalam room ini dan mereka tidak tahu. Tapi saya tidak paham apakah ini adalah hanya settingan Zuma dan Nora sehingga mereka bisa diskusi seperti ini, makanya orang Kristen ini banyak tidak tahu, atau memang dia adalah Muslim tetapi pura-pura untuk menjadi orang Kristen dalam diskusi itu, dan ya mereka hanya berusaha untuk membodohi orang lain. Tetapi saudara yang terkasih, kita harus percaya bahwa memang Yesus adalah Tuhan, karena dia adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayat ini jadi dasar utama bahwa Yesus sang firman adalah Allah yang menjadi manusia. Ini langsung dari Alkitab, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Yohanes 10 ayat 30 juga sudah jelas mengatakan bahwa Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Orang Yahudi waktu itu menganggap ini sebagai klaim kesetaraan dengan Allah. Makanya mereka mau melemparinya dengan batu. Yohanes 20 ayat 28 juga, Thomas memanggil Yesus Tuhanku dan Allahku setelah kebangkitan, dan Yesus tidak menyangkalnya. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dia berdiam secara jasmania, secara keseluruhan kepenuhan dan kealahannya. Atribut dan tindakan ilahi dalam perspektif Alkitab, Yesus melakukan banyak mujizat. Dia adalah Allah. Kenapa? Karena dia mampu mengampuni dosa orang yang percaya kepada dia. Markus 2 ayat 5-7. Orang Farisi waktu itu bilang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Akhirnya apa? Dan Yesus mengampuni dosa orang-orang yang datang kepadanya, dan mereka mengalami kesembuhan. Ketika mereka sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli datang, Yesus tidak mengatakan penyakitmu sembuh, tapi apa yang keluar dari mulut Yesus berkata bahwa
orang yang mengalami sakit, justru Tuhan Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Artinya bahwa Yesus adalah Allah yang mengampuni dosa. Yesus juga menerima penyembahan. Matius 14 ayat 33, Yohanes 9 ayat 38. Dalam tradisi Yahudi, penyembahan hanya untuk Allah. Tetapi Yesus tidak pernah menolak yang namanya penyembahan. Kebangkitan dari mati, Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Yesus berkata, dan juga dia punya kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Nubuatan dalam perjanjian lama, Yesaya 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mesias berasal dari Bethlehem, tapi keberadaannya dari zaman dahulu, dari kekekalan. Mika 5 ayat 2. Nama aku adalah aku. Dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Frasa aku adalah ego eimi dalam bahasa Yunani sama dengan nama Allah dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Itu sebabnya orang Yahudi mau merajamnya karena dianggap menghujat. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pandangan Islam memang berbeda bahwa Yesus hanya sebatas nabi dan bukan Allah. Jadi interpretasi ini berbeda tergantung dari keyakinan. Kalau dari sudut pandang teologi Kristen, Trinitas, kealahan Yesus adalah inti iman, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah dalam tiga pribadi. Karena itu mari kita menyimak dulu diskusi ini. Semoga kita boleh memahami tentang kealahan Yesus dan jangan asal masuk dalam room-room yang tidak kita tahu, tetapi kita juga pertontonkan kebodohan. Mari kita menyimak video ini. Terus itu roh dari Theos juga kan Pak? Iya. Roh yang dimiliki oleh Adam dari Terus roh Theos juga kan Pak? Anda ada rohnya tidak? Anda punya roh tidak? Saya punya roh, yang saya Nah, tanyakan itu datang begini, dari mana? Pak. Itu dari mana? Tunggu dulu, Bapak tadi Boleh. mengatakan, sebentar Pak Gama, hebatnya Yesus, dia tampak dari sel sperma. Ya, Oke, sperma. itu. Nah, dia langsung memiliki Roh Kudus, betul? Ya. Nah, Adam Pak tidak perlu dilahirkan Pak. Yesus harus dilahirkan. Yesus harus memakan apa yang dimakan Ya, oleh itulah ibunya. caranya Pak, kan biar lain. kita masuk Caranya kan poinnya. lain. Sabar dulu Pak, biar kita masuk poinnya. Adam tidak perlu memakan karena dia tidak dikandung. Dia tidak dari embrio. Dia tidak dari janin yang kecil segumpal daging. Betul. Adam tidak dari segumpal daging. Yesus dari segumpal daging Pak. 9 bulan dia harus menunggu. Iya. Biar dia menjadi sempurna, manusia yang sempurna. Adam tidak perlu Pak. Nah, Adam memiliki roh yang dimana dikasih oleh Elohim. Yesus memiliki roh yang dimana roh itu juga dari Elohim, betul tidak? Ya. Apa Betul. bedanya? Tidak ada bedanya. Ya sudah. Loh. Jadi yang terus- menjadikan Yesus Tuhan ini untuk Kristen itu ajaran dari mana Pak? Tunggu ya. Sekarang begini. Saya minta ajaran dari mana? Ya. Saya mau katakan beda antara Adam dan Yesus ya. Sama-sama roh kan semua dari Allah. Nah, tapi pada akhirnya Adam melakukan dosa tidak? Saya tidak lari konteks ke dosa Pak. Oh itu. Saya nggak lari konteks ke dosa, Pak. Perbedaannya itu. Pak, saya Semuanya tidak sama, lari tapi konteks bedanya ke itu. dosa. Pak, Nah, dengarkan dulu. Pak, dengarkan dulu. Tidak. Bedanya itu. Saya Semuanya tidak lari sama. konteks ke dosa. Yesus semua Ini sama dengan proses manusia, tapi penciptaan. yang menjadi beda adalah Yesus tidak berbuat dosa dan Yesus ini proses penciptaan. rela menyerahkan nyawanya. Sabar, saya tidak menebus peduli mau nyerahkan dosa. nyawanya Nah, itu apapun yang mau bedanya. diserahkan. Kalau semuanya sama dengan manusia biasa. Sabar dulu Pak, sabar, Bapak sabar. Seperti Ya. begitu. Saya tadi tidak melarikan konteks dosa. Kalau lari konteks dosa, saya akan mengatakan bahwa Tuhan Anda yang bernama Yesus tidak adil. Kenapa? Kalau memang Adam berbuat dosa dan dia tahu Adam berbuat dosa, kenapa dibiarkan? Itu rasa, makanya saya bilang tidak adil. Kan begitu? Dia tahu Adam berbuat dosa, tapi kenapa tidak dicegahnya? Kan begitu? Ini kalau konteks, berarti dia mengizinkan Adam harus berbuat dosa.
Tidak. Makanya jadi membedakan. Yesus Itulah, tidak berbuat manusia dosa. kan punya Sabar manusia kan dulu. punya. Sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Kita jangan larikan ke dosa. Tadi kita sudah membahas tentang konsep penebusan dosa. Sebenarnya temanya Bang Zuma bukan itu. Yesus Iya. Tuhan untuk siapa? Dan Kristen mengaku Yesus itu Tuhan untuk Bani Kristen. Iya. Yang dimana orang Yahudi menolak Yesus jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi saja ditolak, Pak. Ditolak. Kenapa saya katakan? Begini, Pak. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan, apakah orang Yahudi atau orang Kristen? Jawab dulu. Itu aja dulu yang jawab. Kristen Apa? atau Yahudi? Yang menerima Yesus sebagai Tuhan. ya orang Kristen. Kristen. Hmm. Kalau Yesus diterima sebagai orang Kristen, apakah pada zaman itu Yesus itu orang Kristen, beragama Kristen? Tidak. Tidak. Terus, Yesus sebagai Tuhan hanya untuk Kristen, apakah berarti Yesus itu diterima sebagai Tuhan di kaumnya pada waktu itu? Diterima di kaumnya pada waktu itu. Ya, Hmm. diterima dia sebagai Tuhan. Iya. Pak, kalau dia diterima sebagai Tuhan di kaum keluarganya, kenapa dia disalibkan, Pak? Ya ada itulah tadi ada orang-orang yang tidak menerima dia adalah Tuhan, makanya dia di. Coba kita buka di dalam ini, Pak. Bapak ini jadi kok ngawur ya? Di dalam Lukas 22, Pak. Bapak ada kitab di situ? Kebetulan saya ada di luar, jadi saya tidak. Oke, saya bacakan sama Bapak ya. Ya. Katanya Yesus diterima sebagai Tuhan. Oke. Saya buka dari sini. Perikopnya ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakanlah, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari sidang berkumpul, sidang para tua-tua, bangsa Yahudi, dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, ingat bangsa Yahudi ya Pak ya, kaumnya sendiri. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Orang Yahudi bertanya kepada Yesus, "Jikalau kau Tuhan atau Mesias, Pak?" Ya, silakan jawab. Bapak kan tadi mengatakan orang Yahudi, ada yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Kan ada menanyakan, apakah engkau Tuhan? Yesus bilang, Sabar dulu, Kau sudah Pak. mengatakan. Enggak, kita ke poin ini dulu, Pak. Karena pertanyaan pertamanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Pertanyaan saya, Pak. Orang Yahudi pada waktu itu bertanya kepada dia Mesias atau Tuhan? makanya Yesus tidak Saya menjawab bertanya dia kepada Yesus Bapak, atau Tuhan. Bapak menjawab apa yang saya tanya. Pertanyaan mereka kepada Yesus, engkau adalah Mesias atau engkau adalah Tuhan? Makanya Yesus di situ kan Yesus menjawabnya. Saya tidak bertanya jawaban. Nanti kita baca jawabannya, Pak. Oh. Dia bertanya, apakah engkau adalah Mesias atau engkau adalah Tuhan? Ya dia Mesias dan Tuhan juga kan. Mesias. Mesias artinya apa, Pak? Kita udah sepakat manusia yang diurapi, oke? Ya. Berarti mereka, orang Yahudi, menanti kedatangan Mesias apa menanti kedatangan Tuhan? Menanti kedatangan Mesias. Mesias, oke ya, itu jawaban pertama ya. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Apa jawaban Yesus lagi? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Allah. Pertanyaan yang kedua, mereka mengatakan Yesus Tuhan atau anak Tuhan? Anak Allah. Oke. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakannya bahwa akulah anak Allah. Apakah di sini Yesus mengaku dia adalah anak Elohim?
Iya kan di situ dikata kamu sendiri yang mengatakan. Dengarkan saya baik-baik. Hmm? Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim. Jawab Terus Yesus. kamu sendiri Jawab mengatakan. Yesus. Yesus menjawab apa? Kamu sendiri mengatakannya bahwa Iya. akulah anak Elohim. Apakah Yesus mengatakan dia adalah anak Elohim? Tidak. Tidak. Hmm. Jadi pertanyaannya begini, Yesus sendiri tidak mengakui dia adalah anak Tuhan. Kenapa Kristen menerima dia sebagai Tuhan? Terus jawaban Yesus itu apa? Ajaran Jawaban dari Yesus. mana? Enggak, saya mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Ajaran dari mana yang mengajarkan bahwa Yesus itu pernah mengaku dia adalah Tuhan? Sementara ketika dia di hadapan orang dari jawabannya Yahudi, itu kan, dari jawabannya itu kan dipertegas. kata mereka semua, dengarkan saya sekali lagi membaca ya. Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Elohim, ini perkataan siapa? Mereka bertanya orang-orang Yahudi. Pada waktu itu kepada dia. Jawab apa? Jawab Yesus. Kamu sendiri yang mengatakannya. Itu kan ketegasan dari perkataan yang. Pak, sekarang saya tanya, Pak Gama, sebenarnya Ya. kalau ini maaf ya, kalau Pak Gama misalnya seorang anak jenderal, apakah Pak Gama anak jenderal? Apa jawaban Pak Gama? Ya. Ya. Nah, Ya. ketika Yesus ditanya, apakah engkau anak Elohim? Yesus mengatakan apa? Harusnya dia bilang, ya saya adalah Elohim. Ya, Tapi di itulah sini bedanya dikatakan, Yesus. kamu Itulah sendiri bedanya yang Yesus. mengatakannya. Tidak, Itulah bedanya Yesus Yesus. sendiri tidak mengaku dia anak Elohim, Pak. Jadi Itulah yang bedanya mengaku Yesus sebagai anak Tuhan ini siapa, Pak? Siapa yang mengajarkan Bapak? Kalau Bapak bisa tunjukkan data sama saya? Yesus mengatakan mengakui? Kalau Mbak Nora jeli, jawaban Yesus itu mempertegas. Pak, jawaban Yesus mengatakan kamu sendiri yang mengatakannya. Ya, Artinya itu. dia itu menyangkal. Dia Bukan tidak mengaku menyangkal. bahwa Yesus ada. Loh, Memastikan Bapak. bahwa Oke, itu. oke. Sekarang tunjukkan data sama saya. Di mana Yesus mengaku, akulah anak Elohim. Di mana, Pak? Ya, dari jawaban itu kita sudah tahu. Pak, Bapak tadi saya sudah buat analogi loh, Pak. Saya sudah buat analogi. Itulah Bapak bedanya. anak jenderal, Itulah sebentar. bedanya. Bapak Itulah anak bedanya. seorang jenderal. Terus Ya. saya bertanya, Pak Gama anak seorang jenderal. Terus Ya. Bapak mengatakan, kamu kok yang ngomong itu? Iya. Berarti Bapak tidak mengakui bahwa Bapak anak jenderal. Karena apa? Karena dari lisan Bapak tidak mengatakan bahwa Bapak anak jenderal. Nah, dari jadi lisan begini. Yesus tidak mengaku dia tuh anak jadi- Elohim. Nah, itulah Yesus. Yesus itu dia tidak mau menyombongkan diri. Bukan soal kesombongan. Bukan, ya. Dengarkan Begini, baik-baik, Pak. Begini. Pak, dengarkan Kalau baik-baik. orang tadi yang analogi yang tadi Mbak Nora katakan, apakah kamu orang anak jenderal? Tapi kalau saya ini orang yang tidak mau menonjolkan bahwa saya ini anak jenderal, Pak, kamu ini sendiri yang masalahnya di mengatakan pengadilan, begitu. Bapak. Masalahnya ini di pengadilan. Iya. Lalu kata mereka, untuk Mau di apa kita pengadilan perlu kesaksian lagi? Mau di Loh. pengadilan sekalipun. Pak, sabar dulu, Pak. Untuk apa? Ini apa ya? Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Mereka ini dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, tetap mereka itu ingin membumbun Yesus. Karena apa? Karena mereka iri dan dengki kepada Yesus. Iya, itu kan. Lah, iya. Jadi di mana lisan Yesus mengaku dia anak Elohim? Ya itulah. Makanya Tuhan. dari Saya minta datanya di mana dia mengaku anak Elohim. yang tadi yang Mbak tadi baca, Dia tidak mengaku, Pak. loh, tidak mengaku, tapi dari jawaban itu dia anak Berarti Allah. Bapak yang memaksa. Membenarkan tidak? Makanya Benar Bapak tidak? saya katakan, Bapak ini seperti orang Yahudi yang memaksa Yesus. Bapak ini seperti orang apa? Orang Yahudi memaksa yang dimana Yesus tidak mengaku, tapi kalian paksa. Makanya betul, Yesus Tuhan untuk siapa? Hanya untuk Bani Kristeng. Karena ajaran dari Yesus, Yesus tidak pernah satu mengaku dia itu anak Elohim. Terus kedua, dia tidak pernah mengatakan menyembah kepadanya. Matius 4 nomor 10. Sebab Itulah ada kerendahan tertulis, hatinya Yesus. sembahlah Yesus itu sebentar tidak- Pak. tidak- Yesus mengatakan, sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu.
Ya. Hanya kepada Tuhan Elohimmu, bukan kepada Yesus. Karena Yesus waktu ditanya, apakah engkau anak Elohim? Yesus mengatakan, kamu yang mengatakan itu, bukan aku. Jadi Jadi begini. pertanyaannya gini, tetap fix. Siapakah yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Pak, Yesus tidak mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Siapa yang mengajarkan kepada Kristen Yesus adalah Tuhan? Murid-murid Yesus. Satu data saja. Siapa nama murid Yesus yang mengatakan Yesus adalah Tuhan? Ya salah satunya Rasul Paulus. Di mana Paulus bertemu fisik dengan Yesus? Ya pada saat dia mau membunuh Yesus di Damsik. Hah? Jadi Yesus pada waktu itu udah ada, masih ada di Damsik. Pada saat Paulus mau membunuh Yesus, kan Yesus mengalami Paulus mengalami kebutaan. Saya tidak tanya di mana Yesus bertemu dengan Paulus sehingga Yesus mengajarkan kepada Paulus untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan. Di mana, Pak? Setelah Paulus bertobat kan? Saya bertanya di mana Yesus bertemu fisik dengan Paulus, Pak? Di banyak tempat. Di mana? Di banyak tempat. Di mana? Kan disebut, kalau Ya, Mbak Nora baca Bible kan tahu di mana ya. Di mana, Pak? Hanya perjalanan ke Damsik loh, Pak. Bang Suma masuk, Bang. Makanya saya bingung. Ajaran Kristen yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan ini siapa? Ya itulah. Orang Yahudi. Pak, orang Yahudi menolak Yesus. Jangankan memang. Tuhan, Mesias saja ditolak, Pak. Datang Kristen ini menampung Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini ajaran dari siapa? Ada ajaran dari Yesus dan murid-muridnya. Di mana Yesus mengajarkan? Yesus mengajarkan sembahlah hanya kepada Tuhan Elohimmu. Iya. Nah, Tuhan Elohim itu siapa? Begini, kalau Tuhan bilang kalau kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Allah. Jadi Di mana tertulis kamu menyembah aku? Di mana tertulis kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Allah? Di mana? Di ayat saya sudah lupa di mana. Saya sudah lupa di mana, tapi Tidak ada Kalau dikatakan kalau kamu menyembah aku, kamu sudah menyembah Bapa. Nggak ada. Ada. Cari sampai kiamat nggak ada, Pak. Kalau dikatakan kalau kamu melihat aku, berarti kamu sudah melihat Bapa. Artinya apa? Kalau kamu melihat aku mempercayai pekerjaan-pekerjaanku, berarti itu kamu dia Allah atau percaya bukan? bahwa Tuhan itu ada. Karena Yesus melakukan pekerjaan Bapa. Segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Itu kata Yesus. ya. Bukan berarti kamu melihat aku berarti kamu melihat Bapa. Tidak. Enggak. Karena Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan itu, pekerjaan Bapa itu telah kukerjakan. Itu kata Yesus. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu menerima pekerjaan apa yang disampaikan Bapanya kepada Yesus agar disampaikan kepada umatnya. Yohanes 17 nomor 8. Apa dikatakan? Yesus menerima firman dari Bapanya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan segala pekerjaan Bapa telah kukerjakan. Iya. Ya udah. Fix. Fix. Yesus bukan Tuhan. Loh, buktinya Musa melakukan pekerjaan Bapa juga. Elohim. Tapi Musa melakukan Jangan bilang tapi, Pak. Masalahnya pekerjaan yang dilakukan Yesus sama juga pekerjaan yang dilakukan oleh Musa. Iya. Ya udah sama, Pak. Ada bedanya. Saya beda lah. Musa. Bedanya Kristen yang membedakan Yesus itu Tuhan, sementara orang-orang Yahudi membedakan Yesus itu hanyalah seorang nabi. Buka di dalam Lukas 7 ketika dia membangkitkan anak muda di Nain. Coba buka, Pak, Lukas 7. Nomor 16, apa dikatakan? Karena Seorang di dalam nabi diri Yesus besar. itu ya Allah, Roh Kudus dan Firman. Nah, itu di dalam Yesus, di dalam diri Yesus. Pak, bukan sekarang di dalam ajaran, Pak. Masuk, Bang Zuma. Masuk, Bang. Bang? Bang, abang di mute, Bang.
Jadi, yang mengajarkan Yesus Tuhan Ya. menurut Bible itu siapa? Murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus? Aku tunggu yang mau mualaf dek, lanjut aja dulu. Oh, kenapa Bang? Kenapa? Tunggu yang mau mualaf, ada yang mau mualaf. Lanjut aja dulu. Ya, ya. Yang mengajarkan murid Yesus. Sebutkan satu saja murid Yesus. Ya, salah satunya ya Paulus kan. Sejak kapan Paulus di antara 12 muridnya, di antara 11 muridnya, Pak? Yang mengangkat Paulus menjadi muridnya itu siapa? Makanya Yesus, Paulus juga mengajarkan kan bahwa Yesus. Saya tanya, yang mengangkat Paulus jadi muridnya itu siapa, Pak? Ya, Paulus kan pengikut Yesus juga. Dia sebagai murid, dia sebagai rasul, Apa kata Yesus waktu itu kepada muridnya? Berjaga-jagalah kamu, berhati-hatilah kamu, akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Nah, pertanyaan saya, yang mengaku dia adalah Mesias pada waktu Paulus perjalanan ke Damsik itu siapa, Pak? Siapa ya, sudah. Bukankah Paulus pada waktu itu melihat sinar? Dia mendengar suatu suara. Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau itu, Tuhan? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Pak, yang mengaku sebagai Yesus ketemu Paulus itu siapa, Pak? Sementara Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu, akan ada penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Nah, bukankah Paulus mengatakan dia katanya mendengar suara Tuhan, suara Yesus? Iya kan, pada saat waktu kan dia mau membunuh Sementara Yesus. Yesus mengatakan apa? Akan ada penyesat yang mengaku Iya, aku memang. adalah Mesias. Bukan itu disampaikan kepada Paulus. Loh, sekarang yang Oh, mengaku iya. aku adalah Mesias itu kepada siapa, Pak? Kenapa? Yang mengaku aku adalah Mesias ini kepada siapa? Kepada Paulus, bukan? Iya. Nah, Paulus bertemu dengan suara Yesus di mana? Di padang gurun, bukan? Iya, usah jalan ke Nah, Damsik. Yesus sendiri mau wanti-wanti apa katanya? Kalau dia ada di padang gurun, janganlah kamu ke sana. Iya. Itu terus? bukan disampaikan kepada Paulus. Itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Akan ada penyesat-penyesat. Iya. Kan betul itu? Betul. Memang Nah, udah. akan ada penyesat. Ya. Ya. Seperti Mbak Nora kan? Saya, Pak, tidak pernah bernubuat dalam nama Yesus. Saya tidak pernah bernubuat dalam nama Yesus. Saya tidak pernah menyembuhkan orang-orang sakit. Tapi narasinya itu menyesat. Pak, jangan begitu, Pak. Jangan begitu. Saya tidak pernah menggunakan nama Yesus. Yang menggunakan Iya, nama betul. Yesus Paulus atau bukan? Paulus tuh. Ya udah, apa kata Yesus? Berhati-hatilah kamu, akan ada datang penyesat-penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Sekarang yang mengaku aku adalah Mesias yang datang kepada Paulus penyesat atau bukan? Memang banyak akan seperti begitu. Yang saya tanya, yang datang mengaku aku adalah Mesias kepada Paulus penyesat atau bukan? Yang datang kepada Paulus di mana? Loh, yang datang kepada Paulus waktu Paulus perjalanan ke Damsik, yang mengaku aku adalah Yesus, itu penyesat atau bukan? Ya, memang itu benar-benar Yesus kan? Sehingga dia buta kan, dia waktu melihat sinar itu kan dia buta. Saya bertanya, yang mengaku kepada Paulus aku adalah Yesus, itu penyesat atau bukan? Sebab Yesus mengatakan akan ada orang yang mengaku aku adalah Mesias. Penyesat bukan, Pak? Gimana sih? Bibelnya nggak di mana nih? Bang Zuma kasih kode apa sih, Bang? Penyesat atau bukan? Satu dalam 3 katanya. Yang semalam. Bang Gama ini nggak
yang mengaku aku adalah Mesias, yang aku adalah Yesus yang datang kepada Paulus, penyesat atau bukan, Pak? Karena Yesus sudah mengatakan akan Kan ada tadi saya bilang, penyesat. itu kan Yesus, sehingga pada saat Paulus melihat sinar itu kan dia langsung buta, kan Yesus yang Nah, sinar Yesus itu yang mengatakan dia ngaku sebagai Yesus atau bukan? Kenapa? Sinar itu mengakui sebagai Yesus atau bukan? Ya dia mengaku, dia mengatakan bahwa akulah Yesus yang kamu ingin Nah, membunuh. yang mengatakan dia bertemu dengan Yesus itu Paulus atau bukan? Yang mengatakan dia Bertemu dengan suara Yesus. Paulus bukan? Paulus. Paulus, penyesat atau tidak itu? Bukan penyesat. No! Akan ada penyesat-penyesat. Ya akan ada, bukan saat itu, akan ada Sekarang kan? Paulus bertemu dengan suara Yesus atau bukan? Suara Yesus. Nah, Yang sebenarnya. yang mengklaim yang bertemu dengan suara Yesus Paulus. Iya, Nah, Paulus itu mendengar suara Yesus di padang gurun atau bukan? di padang gurun. Apa kata Yesus? Kalau kau mendengar ada suara seperti itu di padang gurun, janganlah datang ke sana. Tidak langsung itu terus yang mengatakan di padang gurun. Loh, sekarang saya tanya, perjalanan Paulus itu di padang gurun atau bukan ke Damsyik? Ya di padang gurun. Dia mengaku ketemu siapa? Tapi Dia mengaku ketemu siapa, Pak? ya ketemu Yesus kan tadi sudah dibilang. Nah, Yesus mengatakan apa? Hah? Yesus mengatakan berhati-hatilah akan ada penyesat-penyesat yang mengaku aku adalah Mesias. Iya, akan. Loh, sekarang begini, kalau itu Yesus mengatakan itu pada waktu dia masih di dunia atau tidak? Masih di dunia kan? Nah, ketika Paulus bertemu dengan suara Yesus, itu Yesus sudah di mana? Ada di situ di mana? padang gurun. Aduh, Pak. Oh, pada saat jalan ke Damsyik kan yang ditemukan Yesus. Pak, tadi Lukas yang saya tanya sama Bapak, Lukas 22 tadi, Pak. Lukas 22, Pak. Apa dikatakan Yesus? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Berarti sudah duduk apa belum? Sudah duduk apa belum? Ya sudah dong. Nah, yang dijumpai Paulus itu siapa, Pak? Sementara anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Yang dijumpai Paulus di padang gurun itu siapa? Ya Yesus tuh sudah dikatakan. Jadi Yesus ada berapa nih, Pak? Kalau di narasi firman Tuhan Alkitab itu kan Yesus yang ditemukan. Waktu Yesus di hadapan mahkamah, Yesus sudah ngomong. Ini Yesus mana nggak tahu. Mulai dari sekarang anak manusia sudah duduk, artinya sudah terjadi. Nah, Paulus kalau berjumpa dengan Yesus, katanya di padang gurun, pertanyaan saya. Dia ke, ya. Pak, itu sudah terjadi di depan mahkamah aja. Yesus sudah mengatakan sudah duduk kok. Gimana sih? Iya. Pak, pertanyaannya begini, Pak. Jadi Yesus mana yang dijumpai oleh Paulus di padang gurun? Ya Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Berarti dia turun lagi. Ya dia kan maha hadir, mau di mana saja ada kan pada saat dengar pada saat makanya Paulus sampai buta itu kan karena apa? Karena dia melihat sinar. Tanya karena apa? Yesus siapa yang datang kepada Paulus, Pak? Karena dia sudah di surga. Karena dia sudah di surga. Kalau pada saat waktu dia masih di bumi itu masih bisa dipandang. Tapi pada saat dia sudah bangkit naik ke surga, nah itu rohnya yang turun, penghiburnya yang turun ya, sehingga pada saat ini Paulus berjalan menuju ke Damsyik untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa dulu Ari TikTok. Halo Ari. Iya, Pak Bang Gama ini dari tadi tidak menunjukkan data. Saya dari tadi menunjukkan data. Ya, Selamat malam. Ya, selamat sore. Agama apa? Kristen dong. Bang, kau jadi Kristen. Iyalah.
Kristen. Yesus Tuhan untuk siapa? Untuk Kristen, betul tidak? Nora, Bu, Nora. Bukan Yesus, Nora, Yesua Hamasia, Nora. Oh, jadi mesianik, Anda mesianik? Iyalah, Mikana, Nora, Mikana. Oh, mesianik, ajaran mesianik abad 19. Dari mana yang mesianik Anda? Ya, Nah, enggak. Kenapa kenapa baru muncul abad ke-19 Mikan Nora? Karena nah. ya menjelang akhir zaman kebenaran akan dinyatakan, Oke. Nora. Oke, sekarang saya tanya, satu nabi saja kepada mesianik itu siapa? Satu nabi, Abraham. Abraham tidak menyembah Yesua. Abraham ayatnya di mana, Nora? Abraham nggak menyembah. Oke, tunjukkan kalau Abraham menyebut nama Tuhannya Yesua di dalam kitab. Silakan. Abraham, Ishak dan Yakub itu, Nora. Saya bertanya, Orang tunjukkan Ibrani, Nora, orang Israel, apa Nora. saja. Nah, tunjukkan originalnya di mana Abraham menyebut nama Tuhannya Yesua. Banyak. Ya, di mana? Saya buka dari sini. Silakan. Di kitab Perjanjian Lama, Nora. Perjanjian Lama kitab tanah itu banyak, kitab-kitab para nabi. Sebutkan nama suratnya. Suratnya. Yes. Itu apa? Apa? Enggak, Apa? ya tapi Abraham itu Apa? Sebutkan satu surat saja, saya buka. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan, di mana? Yeskiel, Hosea, di mana? Hakim-hakim, raja-raja. Di mana Abraham menyebutkan nama Tuhannya Yesua Hamasia? bukan hanya Abraham, Ishak dan Yakub juga itu menyebut nama, bukan saya cuma Abraham, semua nabi menyebut. Ya di mana? Di mana? Halo Bang Suma. Ya di Ketemu mana? lagi, Jalan Bang mesianik. Saya penasaran aja, di mana? Mana tahu saya yang salah? Ah, di mana? Di kitab Kejadian Abraham. Kejadian pasal berapa? Tunggu dulu. Nanti Bang Zuma masuk, saya izin turun ya Bang. Baik, Bu. Saya penasaran aja, kejadian berapa? Saya sama Mikana selalu membahas ini, tapi Mikana tidak bisa menunjukkan namanya Yesua. Ayo, Ya itu kan nama aslinya, Bang Nora. di mana? Udah buka aja, kejadian berapa? Baru tahu saya Abraham menyebut Yesua Hamasia. Mesianik ini ngaku-ngaku apa ya? Abad 19 juga pun. Kejadian? Enggak, Nora, sudah Saya kejar kejadian berapa? Saya akan buka, setelah itu saya baca, saya lihat originalnya, saya turun. Lanjut dengan Bang Zuma. Saya penasaran aja. Sejak kapan Abraham menyebutkan nama Tuhannya Yesua? Nggak pernah. Oke, Abang. Ya silakan lanjut Abang, saya izin turun ya Bang ya. Jangan dulu. Oke, Jangan dulu, ya udah jangan kejadian dulu apa? tahu, tunggu dulu tahu. Saya Jangan ikut lu pergi penasaran dong. kejadian berapa? Jangan kita dulu pergi tahu aku dong. Harus pergi maka itu Abang. Sejak tadi siang Kak. Iya dari tadi siang aku. Tunggu dulu. Mana yang mau syahadat tadi kok WA tapi nggak muncul di sini ya? Siapa namanya Bang? Namanya tadi dia pakai Timotius, di nama baptisnya Timotius, anak angkatnya Paulus. Nama akunnya Bang. Iya, Timotius. Timotius. Timotius itu kan anak angkatnya Paulus. Di Manusia mana? Tuhan. Ari, kok kemana Ari? Ari, kemana dia? Jangan, Astagfirullahaladzim. Ari, jangan kau pulang WA si Mikana. Gak akan dapat Mikana tuh. halo, selamat sore, saudara Jongjong. Ya, selamat sore. Dari mana, Bang? Saya dari Sulawesi, Katolik, Protestan. Protestan. Bisa buka kamera, Bang?
Silakan buka kamera, kita diskusi tema ini, Yesus Tuhan untuk siapa? Silakan Abang. Ya, sebentar. Iya. Udah apa ya Bang ya? Saya izin turun Bang. Ulangan 5 ayat 11 Nora, ulangan 5 ayat 11. Sebentar ya Bang. Sebentar. Ulangan 5 ayat 11. Oke. Itu membahas tentang ketetapan Ulangan 5 Yakub, ayat 11 coba. tentang Torah. Jangan menyebut nama Tuhan. Oke. Oke. Yang mana yang Yesua? Yang mana? Oke. Gini ya Bang ya, saya tunjukkan dia ya Bang ya. Iya. Jangan menyebut nama Tuhan. Ini ya. Iya. Ini Yesua ya. Kau bilang Yesua ya. Nah, ini bukan Yesua tapi ini kok mana? Elohim. Aduh. Nora. Nora, Nora ini ketawa. Nora, saya kasih tahu. Nora ini ketawa. Udah. Saya Saya sudah cukup senang. Ternyata kau botol. kasih tahu. Ya, kau Nora. botol ya. Nabi Musa itu namanya siapa coba? Udah. Jangan Nabi kau Musa tidak itu orang bisa Israel. menunjukkan sama saya. Nama Abraham bukan menyembah Yesua. Oke? Ya, Bang saya izin turun. Terima kasih. Abraham, Ishak dan Yakub itu orang dari mana, Nora? Orang Israel, Nora. Abraham, Ishak, Yakub itu orang Israel. Nora, orang Israel menyembah Yahweh, Nora. Aduh, Nora, Iya, Nora. tapi Abraham, Ishak dan tidak Yakub itu bukan orang Arab. Orang Tidak Israel menyembah dia, Yesus, Nora. tapi, Bang. Musa juga orang Israel. Oke. Halo Bang Jong dari Protestan ya? Iya. Oke Bang, ini ada tema menarik. Yesus ini Tuhan untuk Abraham, siapa Yesus? Ishak, Yakub, Musa itu semuanya orang Israel, menyembah Yahweh, bukan Tidak Allah. menyembah Yesus. Tidak menyembah Yesua. Yesus dan Yesua itu sama, cuma namanya aja berbeda. Iya. Silakan Bang Saya Jong. kasih tahu ya. Abraham, Bisa ada- Ishak, Yakub dan semua nabi-nabi itu orang Israel Kalau kita semua, nggak ada tunggu orang dia Arab atau Yunani. berhenti sampai kuda pakai sepatu bola nggak akan pernah berhenti Bang. Oke, Bang Suma. Jadi Siap. Yesus Tuhan untuk siapa? Ya, saya menjawab ya. Iya. Ya, dengan pemahaman Alkitab, Yesus Tuhan untuk siapa itu adalah seluruh umat manusia, terutama bagi orang yang percaya. Karena saya percaya, saya mengimani bahwa Yesus Tuhan untuk siapa? Ya, untuk seluruh umat manusia yang percaya kepada Dia. Oke, bisa dibantu dalilnya mungkin Bang. Bisa Bang Suma buka juga, itu terambil dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Roma 10 ayat 9, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Masih banyak lagi. Kalau Bang Suma Di situ tidak ada sedikit pun dikatakan bahwa Yesus untuk salah Bang Suma, seluruh baca manusia. dulu. Silakan Anda bacakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 menegaskan bahwa firman atau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Di mana Roma, firman atau sebab Yesus? jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu dalam firman Tuhan. Dalilnya bahwa Yesus adalah Tuhan untuk seluruh manusia yang saya tanya. Ya benar, bagi orang yang percaya, bagi seluruh Dalilnya manusia yang percaya. Ya tadi saya baca. Dalilnya mana? Nggak ada di situ Bang. Yohanes. Bukan Bapak Yohanes baca 1 dulu. nggak ada. Coba Bapak buka. Yohanes 1 itu Yohanes 1 itu tidak supaya lebih jelas. Iya. Baca dulu. Yohanes 1 nomor 1 sampai 14 itu tidak ada Tuhan disebut di situ sebagai Baca. Tuhan seluruh manusia, nggak ada. Ya Yesus. Bahkan menyebut nama Yesus aja di situ nggak ada satupun. Bapak sudah buka. Buka dulu. Saya hafal dalil itu Bang. Tidak, lebih bagus buka dulu, perlihatkan di kamera supaya lebih jelas. Enggak, Anda kan menunjukkan tadi di data buka mana dulu. disebutkan Buka Yesus dulu. untuk Tuhan seluruh Buka umat dulu. manusia. Buka dulu Yohanes 1 ayat 1. Oke. Buka dulu supaya lebih jelas. Ada Roma Baik, saya juga. buka Bang ya. Roma 10 ayat 9. Roma saya hafal. Semua saya hafal data yang Abang kasih itu Lebih di bagus. luar kepala saya. Buka dulu, perlihatkan. Iya, baik.
Kita buka bang, kita buka. Ya. Biar abang ini puas toh. Nah, saya buka, nanti abang tunjukkan ke saya mana dalilnya Yesus adalah Tuhan untuk seluruh manusia. Ya, saya perbesarkan ini satu supaya kita semua jadi banyak sih di sini. Ya. Ini nomor 1 bang. Yang mana? Nomor berapa? Di mana nama Yesus disebut di sini? Sampai nomor 14. Yohanes 1 ayat 1-14. Baca semua. Itu dijelaskan semua Ini. itu. Ah, Iya, mana yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Tuhan untuk seluruh manusia, mana? pelan-pelan. Yang mana bang? Itu Pada jelas mulanya itu. adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, kepada sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Tuhan, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya dia semua orang menjadi percaya. Semua orang percaya. Oke. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang yang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang sebagai milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan, mana dia? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mana Pak? Mana Bang? Itu dari tadi Bapak sudah baca, itu disebutkan Tuhan dari tadi. Mana ada Tuhan di sini? Bukan Mana lagi Yesus Roma 10 disebut ayat Tuhan? 9. Bukan Roma 10 ayat 9. Oke, saya buka lagi Bang. Saya buka, tenang saja. Kita buka Roma 10 ayat 9. Oke. Kita buka, kita ikutin iramanya. Nih, Roma 10. Saudara-saudara, hatiku dan doaku kepada Tuhan yang dan seterusnya. Nomor 10. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan. Oh, harus dibaca. Aku pikir nomor 9 aja. Oh, iya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doa kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan, dan telah karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran. Kalau masih kurang jelas lagi, buka lagi Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Tunggu dulu, mana dalilnya Yesus Tuhan untuk seluruh manusia? Mana? Dari tadi Bapak sudah baca, kenapa Bapak lewatkan? Mana? Di mana dalilnya? Saya membaca di mana? Jadi, Mana? Coba baca, Bapak baca dan pahami. Baca apa? Ayat per ayat. Yang saya minta, Bapak kita jangan dilangkai. Kita belum langkai nih. Kita masih di sini.
Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi begini, karena Bapak membaca tapi tidak memahami. Gimana ceritanya? Coba abang yang baca dengan pemahaman. Coba gimana caranya? Coba. Saya suruh abang yang baca supaya abang pahami. Karena abang kan apa ini? Aku pikir orang berilmu. Ya, Yesus Tuhan untuk siapa? Di mana dalilnya untuk seluruh manusia? Tuyul? Mana? Mana itu mana? Bapak baca malu? Baik. Saudara nggak malu nih, ditunjukkan begini nggak ada dalilnya kok. Nih nomor 9 kan, nomor 9. Nih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia, Tuhan telah membangkitkan dia. Tuhan telah membangkitkan dia. Tuhan telah membangkitkan Tuhan. Jangan memutarbalikkan fakta. Tuhan, ini Tuhan, nih. Tuhan telah membangkitkan Tuhan dari antara orang mati. Tuhan dibangkitkan di antara orang mati gitu. Itu yang Anda ingin jual ke kami. Jangan memutarkan balik fakta. Itu sudah jelas. Tuhan telah membangkitkan siapa, Bang? Sudah jelas. Tuhan telah membangkitkan siapa? Bapak harus ulang lagi. Iya, memang jelas saya ini. Kulang lagi ya. Jadi Bapak, ya, saya pahami. Nih, hei, dengar nih. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa siapa nih? Bahwa siapa ini, Bang? Bahwa siapa? Sudah jelas. Bahwa Theos. Sudah jelas. Apa yang jelas, bodoh? Dongok. Apa yang jelas? Woi, manusia bahlul, apa yang jelas? Apa yang jelas di sini? Kupikir tadi berilmu, ternyata ternyata kucing juga abang ini. Kupikir berilmu tadi, ternyata kodok bunting. Aku minta dalilnya. Saya minta dalil. Di mana Yesus itu Tuhan untuk seluruh manusia? Yesus itu, dengarkan. Yesus itu hanya Tuhan bagi orang jahat. Yesus itu Tuhan untuk orang jahat. Tidak ada Tuhan untuk orang seluruh manusia. Alah, Anda turun. Kupikir tadi berilmu. Ternyata penipu. Penipu temannya Bang Ari. Udah capek-capek pun aku tunjukkan dalil, ternyata nipu. Penipu semua ini. Penipu, penyesat. Bukan Tuhan dibilang Tuhan. Tuhan untuk seluruh manusia, nggak ada dalilnya. Dalilnya diminta, yang ditunjukkan obat kuping. Adakah di antara kalian yang sedikit aja berilmu, bukan ilmu tipu-tipu? Halo, semangat sore. Halo, Katolik Protestan. Ya. Oke, baik. Ini ada tema Bang Yesus saya Tuhan. ngomong dulu Bang Suma. Kalau Bang Suma, Yesus sama Yesua itu sama atau beda Bang Suma? Sama. Yesus sama Yesua sama kan? Yesua itu bahasa Indonesia. Yesua itu bahasa Ibraninya. Ya udah sama aja itu. Yesus itu bahasa Yunaninya Bang Suma. Kalau Yesus itu nama aslinya, jadi sama kan? Sama. Aku mau tunjukin ayatnya kalau Yesua itu Tuhan untuk seluruh dunia. Ini ayatnya Bang Suma. Silakan. Coba ngomong sama Arlen dulu, saya carikan ayatnya dulu, Iya. Coba ngomong sama Arlen dulu. Iya. Bang, mau tanya Bang. Ayatnya banyak ayatnya. Mau tanya Bang Zuma, mau tanya. Iya, silakan. Bang, kenapa umat Islam cium-cium batu, Bang? Kenapa umat Islam itu cium batu? Karena itu disunahkan, Bang. Ada sunnahnya. Kan itu Diberikan berhala, Bang. Batu kan tidak boleh.
Kalau disembah berhala, seperti nyembah Yesus yang bukan Tuhan itu berhala. Kalau umat Islam itu nggak ada yang nyembah. Tuhan Yesus Tuhan, Bang. Loh, apanya yang Tuhan? Siapa yang melantiknya menjadi Tuhan? Semua kan sudah difirmankan, Bang. Iya, Semua sudah Yesus difirmankan Tuhan. itu, Bang. Yang sekarang Yesus pertanyaan saya di ini dulu, Bang. Pertanyaan saya Yesus belum selesai, Bang. Tuhan. Yesus Tuhan untuk Kenapa orang umat jahat. Islam Gitu. menyembah batu, mencium batu? Monyet, mukamu sudah kayak Gimana, monyet Bang? begitu, Bang. Nah, kok yang monyet? Kayak monyet. Sudah kayak monyet, nuduh lagi tanpa ilmu. Kenapa umat Islam menyembah batu, monyet? Yang nyembah batu itu kalian. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Kalau mau bertanya itu jangan membuat kesimpulan, monyet. Bang Suma, Yohanes 10 ayat 14 buka dong. Yohanes 10 ayat 14. Ketika berbicara mengenai Yesus itu Yohanes 10, sabar dulu Dinasar. Yohanes 10 itu apa yang dikatakan di sana? Apakah dia mengatakan dia adalah Tuhan? Apakah Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Yesus itu mengalahkan dunia. Kalau dia ayatnya banyak sekali, banyak sekali ayatnya. Di mana Yesus itu? Di mana dalilnya Karena dia Yesus Tuhan, adalah Bang Suma. Tuhan? Dari sononya dia Tuhan, Bang Suma. Jadi jangan diragukan lagi. Dari sononya Tuhan Yohanes dia. Yesus Tuhan untuk orang jahat. Udah titik. Yohanes 10 Salah satunya 14 Yohanes itu. 14 itu menurut versi Bang Suma. Yohanes 10 dia mengatakan aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku. Bang Suma, itu aja kalau nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, abangku, nggak ada hubungannya. Di situ nggak berbicara Yesus aku ada. Udah turun di gereja aja, nggak ada orang Islam mau tipu di sini. Kecuali Anda mengakui Yesus Tuhan hanya untuk orang jahat. Yes. Halo Dinda, assalamualaikum. Halo Bang Suma. Iya, silakan. Kita tunggu Ustaz Dio dulu. Ya. Boleh langsung sekarang aja Bang Suma. Kita mau tunggu Ustaz Dio, nanti biar doakan dirimu supaya bisa istiqomah ya. Kan ya. Saya mau tanya dulu. Kenapa kok bisa murtad itu kenapa? Tahun kemarin 2024 ya? Iya, dulu kan kerja sama orang ini Cina Kristen. Nah, diajak sama orang itu, sama Cina itu, diajak ke gereja, terus dibeli baju, pokoknya diiming-imingi lah Bang Suma. Habis itu jadi ini saya mau benar-benar bertaubat Bang Suma. Anak Islam dibaptis ya, anak Islam dibaptis sama mereka. Iya, diiming-imingi terus. Ya setelah itu udah habis baptis, udah 3 bulan yang lalu udah pada hilang. Ini yang baptis siapa? Maksudku yang ngajak masuk Kristen siapa? Yang suruh Itu masuk Kristen ini siapa? ya, bosku yang dulu. Saya pernah kerja. Apakah Bosku yang dulu saya kerja terkesan di orang Cina. Apakah terkesan memaksa atau gimana? Apa? Terkesan memaksa atau gimana? Kalau untuk memasak tidak sih Bang Juma. Dipersyaratkan mungkin? Dipersyaratkan mungkin? Dipersyaratkan untuk jadi karyawannya harus Kristen barangkali? Iya Bang Juma. Apa katanya? Terus habis itu saya ini keluar udah, habis ini saya nyesel gitu. Enggak, maksudku apakah dipersyaratkan sama dia orang Kristen ini kalau kau mau masuk kerja di tempatku harus Kristen dulu atau gimana? Oh tidak. Tidak. Jadi murni karena tertarik. Iya. Kenapa bisa tertarik masuk Kristen? Kenapa bisa ditarik kan?
Pernah Bang Suma, saya ini saya mimpi salib gitu Bang Suma. Mimpi salib. Terus saya tanya sama ini orang, terus katanya itu panggilan gitu. Ini gini panjang ceritanya. Panggilan untuk disalib gitu. Iya, panggilan untuk dibaptis gitu. Yaudah saya ikutin. Sebelumnya sudah kontak dengan orang-orang Kristen sebelumnya, sudah bergaul dengan orang-orang Kristen. Belum Bang Suma. Tapi bosnya Belum. Tapi katanya bosnya orang Kristen. Apanya? Bosnya katanya orang Ya Kristen. itu kan baru, ini kan baru. Kalau untuk teman atau itu tidak, cuman kan bos itu orang Kristen gitu, baru pertama. Belum ada yang menceritakan kepada adik ini tentang kekristenan sebelum mimpi. Belum ada. Belum ada, tiba-tiba saja. Mungkin pernah memikirkan sesuatu tentang Kristen atau apa gimana? Tidak pernah Bang Suma. Nggak pernah ya? Pokoknya saya pas kerja situ, terus saya diajak ke gereja gitu, saya mimpi. Maksudnya kerja terus diajak ke gereja. Iya Bang Suma. Mana duluan, ke gereja dulu atau mimpi dulu? Ke gereja dulu atau Ini dulu, kayak ke gereja dulu. Oh iya. Oke. Jadi kita dengarkan teman-teman, ke gereja dulu, malamnya mimpi tentang salib. Nah, mimpimu itu karena kamu masuk ke gereja. Setelah masuk ke gereja, kepikiran di dunia lain kan, dunia lain gereja itu kan dunia asing tuh kan? Dunia lain gereja. Iya. Karena selama ini kan masjid, kok tiba-tiba masuk di gereja. Ngapain di gereja emang? Ya kayak nyanyi-nyanyi gitu. Tapi Terus kan berdoa. belum mimpi salib. Kenapa ke gereja? Kan diajak sama bos gitu. Dulu diajak Hah? 1 kali, terus habis itu saya mimpi. Oh. Iya. Jadi beliau tidak bohong teman-teman sekalian. Ini dikirim ke aku surat baptisnya. Lengkap di kita surat baptisnya ada. Memang dia dibaptis. Beliau dibaptis. Dan bukti bahwa dia Islam itu ada ini KTP-nya. Ada KTP sesuai dengan surat baptisnya. Ada ini. Jadi ceritanya adik ini Islam, lalu kerja di orang Kristen, lalu orang Kristennya ngajak dia ke gereja. Setelah dia ke gereja, ngakunya mimpi salib, lalu dibaptis, gitu. Doubling. Adik ini 2 HP ya di situ ya. Doubling soalnya. Satu Bang Juma. Kok bisa doubling? Doubling, kenapa bisa ya? Ya, ini teman-teman saya perlihatkan ya cara kerja mereka ya. Coba kita lihat ya. Aku perlihatkan nih KTP-nya. Ini KTP beliau. Ini namanya Ari Sopian. Nama dia Ari Sopian. Tuh. Fotonya ini. Oh ya. Nah, kita lihat foto baptisnya ya nih. Ini dia dibaptis, teman-teman. Ini fotonya. Ini Ari
Ini namanya. Dirubah menjadi Timotius Arisopian. Gereja Betel Indonesia. Tahun berapa? Nih, 2021-24. Betul ya, teman-teman? Jadi bukan rekayasa ya. Ada baptis lengkap dengan ininya, KTP-nya. Jadi kita nggak ragu. Nah, beliau ini datang ke sini sangat-sangat memohon. Setelah dia menyesal, dia sangat memohon untuk diislamkan kembali. Adik Ari, orang tua di mana? Dibuka mute-nya. Bang, Orang tua di mana? Orang tua? orang tua di ini Morowali, Bang. Oh, orang tua di Morowali. Di sini sama siapa di sana? Iya. Di sana sama Sekarang ini di Jawa. Dirimu Iya. Jaringanmu di sana kurang bagus memang ya? kurang bagus, Bang, di sini jaringan. Kurang bagus. Ini lagi menjual. Coba mau di pesawat dulu sebentar, habis itu aktifkan kembali.